Halo, saya Nasya Fadilasari dengan NIM E1101231023. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satu isu yang cukup hangat di awal tahun 2025, tepatnya pada saat penumpang yang menumpuk di stasiun Halim yang diakibatkan dari gangguan operasional kereta cepat bus milik PT KCIC atau Kereta Cepat Indonesia China. Nah, hal ini tuh menjadi sorotan bagi masyarakat karena gangguan ini pertama berulang, kedua dikarenakan dari perusahaannya sendiri itu dinilai minim penjelasan dan juga lamban dalam menghadapi krisis tersebut. Hal ini tentunya membuat citra dari PT KCIC sendiri menurun di mata pabrik. Nah, saya ingin menawarkan dua strategi yang mungkin bisa dilakukan oleh PT KCIC untuk meraih kepercayaan publik kembali. Langsung saja kita mulai dengan strategi yang pertama. Strategi yang pertama adalah pelatihan komunikasi krisis berkala, yang dimana krisis sendiri itu kadang semakin runyam dan bisa diakibatkan dari kurangnya komunikasi dari pihak perusahaan kepada publik. Ibaratnya publik tidak mendapat informasi yang memang harus mereka dapatkan. Nah, jadi perlu adanya pelatihan komunikasi krisis berkala ini bagi staf frontliner atau juga dari staf manager, sehingga kelak ketika mendapatkan hal yang serupa dari staf ataupun dari pihak internal PT KCIC sendiri sudah punya persiapan dan implementasinya itu cukup ringan, bisa dilakukan 3-6 bulan sekali. Setidaknya dari pihak internal atau khususnya staf frontliner atau manajer atau humas itu sudah bisa menerapkan apa yang perlu disampaikan ketika menghadapi krisis tersebut untuk meredam kemarahan dan juga kalut yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah respon media sosial yang cepat dan aktif. Nah, ini bisa memanfaatkan media sosial dan juga chatbot, yang dimana ini merupakan sistem penanaman atau sejenis AI yang digunakan untuk merespon secara cepat dan juga aktif. Nah, kan banyak banget tuh berita-berita yang cepat menyebar di media sosial, seperti di Instagram, di Twitter, apalagi di TikTok. Nah, jadi perlu adanya layanan yang menyediakan respon media sosial yang cepat dan aktif ini. Jadi ketika dibutuhkan pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sedang banyak dibahas dalam krisis ini, masyarakat itu tahu di mana mereka harus mencari informasi tersebut, dan chatbot juga bisa disistematisasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum, misalnya seperti gangguan apa yang terjadi, kemudian juga seperti jadwalnya kapan dan segala macam, sehingga masyarakat itu ngerasa kalau perusahaan ini memandu mereka, mengerti mereka, dan juga bertanggung jawab terhadap hal yang terjadi. Nah, komunikasi korporat itu tidak hanya sekedar promosi atau dibutuhkan saat promosi positif semata, namun juga harus siap ketika menghadapi krisis seperti ini.